Singkat cerita, begitu sampai di sana, dia secara terang-terangan meminta kepada tabib Su untuk segera mengobati luka dalam Azu yang sampai saat ini belum sembuh. Bahkan dia juga sempat berlutut memohon di hadapannya, namun hal itu tidak mengubah keputusan tabib Su yang menolak untuk mengobatinya, mengingat Xiao Feng yang sekarang adalah musuh semua orang. 日后不敢妄大，你便自行了断吧。自行了断。 Mendengar hal itu, Xiao Feng yang sebelumnya sudah mengetahui niat dari tabib Su dengan mengundang para perguruan lain untuk datang berkumpul di tempat tersebut untuk melawannya, lalu mengatakan kalau orang yang akan dia bunuh pertama kali adalah tabib Su sendiri. Walaupun dia juga sempat merasa sedih karena hal itu juga berarti secara official semua orang yang dulu pernah menjadi teman dan saudaranya mulai hari ini akan menjadi lawan, di mana dia menuangkan segendul khamr dan mengatakan kalau dia dan orang-orang dari sekte pengemis akan meminum khamr tersebut sebagai simbol untuk memutus hubungan tali persaudaraan di antara mereka. 两位游兄，谁愿先来？ Lalu tanpa diduga, orang yang maju pertama kali untuk memutus tali persaudaraan adalah Kang Min, istri dari salah satu tetua sekte pengemis yang dulu meninggal, di mana dia menuduh Xiao Feng lah yang telah menghabisi mendiang suaminya. Selanjutnya, para tetua sekte pengemis lain yang maju untuk meminum arak tersebut. Namun sebelum mereka meminum arak itu, Xiao Feng sempat berpesan kepada satu-satunya orang terdekat yang dia percayai untuk menjaga dan membantunya membujuk tabib Su agar mau mengobati Azu. 且慢，乔某还有一事奉托，平安周全。兄弟请放心，白某愿以死一致。 Setelah itu, Xiao Feng lalu juga mengambil satu kendi arak dan meminumnya sebagai simbol untuk memutus tali persaudaraan dengan mereka semua, dan akhirnya geger gedean pun tidak dapat dihindarkan. Namun, mereka telah salah besar ketika memutuskan untuk menjadikan Xiao Feng sebagai musuh, di mana dalam kemarahannya, dia menghajar mereka semua satu persatu hingga apapun yang dia sentuh berakhir hancur. Bahkan dua tetua perguruan Shaolin yang notabene memiliki tenaga dalam yang cukup kuat pun tidak berdaya di tangan Xiao Feng. Sementara itu, Mu Rongfu yang baru saja tiba juga langsung maju untuk menyerangnya, dan seperti yang sudah bisa ditebak, kemampuan Mu Rongfu sebagai pemuda harapan keluarganya belum cukup mampu mengimbangi jurus penakluk naga milik Xiao Feng. Lalu ketika Hakim Roda Emas maju bersama para anak buahnya, mereka berhasil melukai Xiao Feng yang sudah kelelahan dengan menancapkan pedang di perutnya. Dalam kondisi terkepung, Xiao Feng yang sudah putus asa sempat akan mengakhiri hidupnya bersama Azu. Namun tanpa diduga, seseorang yang belum diketahui identitasnya menarik tubuhnya menggunakan rafia dan membawanya ke sebuah gua. Ternyata orang itu adalah orang misterius yang malam itu pernah menolongnya sewaktu di kuil Shaolin. Belum diketahui siapa dan apa tujuannya, namun orang itu nampaknya sudah mempersiapkan tempat tersebut, di mana hal itu terlihat ketika di dalam gua itu terdapat beberapa makanan berupa beras, mie, dan promah untuk digunakan Xiao Feng bertahan hidup. Kembali ke Azu yang masih terbaring lemas. Di sini Bai Xijing, salah satu tetua yang dimintai tolong Xiao Feng untuk merawat Azu, dia lalu membawanya untuk berobat kepada tabib Su untuk memenuhi janjinya kepada Xiao Feng, dan dia akan mengajarkan jurus khas miliknya sebagai bayarannya.
Singkat cerita, beberapa hari kemudian ketika kondisi tubuh Azu sudah pulih, alih-alih berterima kasih, dia justru menyandra Tabibsu dan menyamar menjadi dirinya untuk melarikan diri dari tempat tersebut, di mana dia berniat untuk menemui Murongfu di penginapan dan mengucapkan salam perpisahan sekaligus pamitan karena dia akan menyusul Xiaofeng kemanapun perginya untuk membalas jasanya yang waktu itu pernah menolongnya. Lalu kembali ke Xiaofeng, setelah memastikan luka di tubuhnya sudah agak membaik, dia lalu memutuskan untuk pergi ke gerbang Yanmen dan melihat tulisan di dinding tebing yang dulu pernah ditulis oleh mendiang ayahnya. Namun sesampainya di sana, tulisan tersebut nampaknya sudah dirusak oleh seseorang yang berniat menghilangkan petunjuk soal identitas Xiaofeng. Di tengah keputusasaan tersebut, tiba-tiba Azu muncul yang mana dia telah menduga kalau Xiaofeng pasti akan ke tempat tersebut suatu hari. Di sini Azu lalu menceritakan soal bagaimana dia bisa kabur dari kediaman Tabibsu, di mana dia menyamar menjadi dirinya dan juga bercerita kalau waktu itu juga pernah menyamar menjadi Xiaofeng ketika menyelamatkan anggota sekte pengemis yang menjadi tawanan Jenderal Tibet. Namun di sini sempat terjadi salah paham karena Xiaofeng menduga kalau yang membunuh kedua orang tuanya dan gurunya juga adalah Azu yang menyamar menjadi dirinya. Di sini Azu lalu menjelaskan meskipun dia bisa merubah wajahnya menjadi orang lain, tetapi tidak dengan ilmu bela diri yang dikuasai orang tersebut, dan itu artinya sangat tidak mungkin dia bisa membunuh gurunya yang memiliki ilmu bela diri tinggi karena Azu sendiri sama sekali tidak memiliki ilmu bela diri. Penjelasan yang masuk akal tersebut akhirnya membuat Xiaofeng sadar dan percaya kalau yang melakukan pembunuhan tersebut bukanlah Azu. Tidak berselang lama, dari arah kejauhan mereka melihat prajurit dinasti Song yang tengah menangkap dan menindas beberapa warga sipil dari Liao. Melihat hal itu, tanpa melihat dari dinasti mana mereka berasal, Xiaofeng yang tidak tahan dengan penindasan tersebut langsung turun tangan untuk menyelamatkan mereka semua. Di mana tanpa adanya kesulitan, Xiaofeng membantai satu persatu para prajurit dinasti Song yang sebelumnya dia bela. Di sini dia lalu melihat tanda yang sama dengan orang-orang tersebut, yaitu tato serigala, dan dari sinilah Xiaofeng akhirnya yakin kalau semua cerita Biksu Ziguang memang benar adanya dan dirinya adalah memang keturunan dari bangsa Liao. Singkat cerita, Xiaofeng dan Azu lalu berniat mendatangi satu persatu orang yang terlibat dalam kematian ayahnya. Pertama, mereka pergi ke tempat kediaman salah satu tetua yang mana orang tersebut adalah orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotannya sebagai pemimpin sekte pengemis, sekaligus orang yang mengetahui siapa sebenarnya yang telah menulis surat wasiat yang waktu itu mereka sebut pemimpin. Namun begitu sampai di sana, mereka mendengar gibahan dari warga setempat kalau tetua tersebut telah meninggal dunia secara mengenaskan dengan tulang rusuknya yang patah, dan itu artinya orang yang mengetahui identitas tentang si pemimpin telah berkurang satu. 你知道吗？听闻徐长老死得极惨。你知道徐长老葬在何处吗？徐长老的灵位设于魏辉城西的，定是那乔峰恶贼啊下的毒手。 Lalu malam harinya, Xiaofeng dan Azu lalu melanjutkan perjalanan mereka menuju ke rumah Hakim Rodamas. Namun begitu sampai di sana, ternyata rumah beliau sudah disabotase oleh seseorang dengan membakar seisi rumah bersama Hakim Rodamas dan keluarganya. Di sini Xiaofeng sempat dibuat emosi ketika langkah musuh selalu berada satu langkah di depannya. Keesokan harinya, Xiaofeng dan Azu lalu menuju ke kuil Shaolin untuk menemui orang terakhir yang mengetahui identitas si pemimpin, yaitu Guru Ziguang sendiri. Di mana di tengah perjalanannya, dia tiba-tiba diundang oleh 5 orang misterius utusan dari si pemimpin yang berniat untuk menyelidiki kasus kematian semua orang yang akan ditemui Xiaofeng sebelumnya. Di mana ternyata si pemimpin telah difitnah oleh orang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan namanya.
Di sini setelah sedikit adu mekanik, akhirnya kelima orang tersebut bisa memastikan kalau Xiao Feng bukanlah pelaku yang sebenarnya atas kasus pembunuhan nama-nama besar yang hendak dia temui, di mana kemungkinan kasus tersebut ditunggangi oleh seseorang yang sengaja mengadu domba antara Xiao Feng dan si pemimpin demi balas dendam pribadi. Sebelum pergi, mereka sempat memberitahu kalau orang yang dipanggil si pemimpin telah sangat menyesali kejadian 30 tahun lalu atas kematian ayahnya, dan itu adalah kesalahan terbesarnya, namun mereka tetap tidak memberitahu siapa si pemimpin itu sebenarnya. 在下领教你一招，老朽在江湖上颇有威名，此刻未能奉告真实姓名，果然名不虚传，拜服之至。佩服。还请手下留情。 Singkat cerita, setelah kembali ke penginapan, Xiao Feng dan Azu lalu melanjutkan perjalanan untuk menemui Biksu Ziguang di kuil Shaolin, di mana mereka disambut hangat oleh Biksu Ziguang yang memberitahu tentang tulisan yang berada di dinding gerbang Yanmen, yang mana tulisan itu berisi tentang perjalanan kedua orang tua Xiao Feng menuju ke rumah mertuanya yang tiba-tiba dihadang oleh perampok. Sampai akhirnya ayah Xiao Feng memilih untuk terjun ke dalam jurang setelah melihat istrinya tewas dalam insiden tersebut. 令尊带领契丹武士，石壁上遗文的拓片，去效于他。 Selanjutnya, karena sangat penasaran, Xiao Feng tetap kekeh untuk menanyakan siapakah sebenarnya orang yang disebut dengan si pemimpin tersebut. Seketika itu juga Biksu Ziguang langsung pamit ke dalam dan menyuruh Xiao Feng untuk menunggu sejenak. Namun tanpa diduga, Biksu Ziguang justru memilih untuk meminum racun daripada memberitahu identitas orang yang disebut sebagai si pemimpin. 一般众生俱在灰尘。 圆寂了。 Dalam keputusasaannya, Azu sempat memberi saran Xiao Feng untuk berhenti mencari siapa orang yang dipanggil pemimpin itu dan memulai kehidupan baru menjadi orang biasa dan fokus menjadi petani unggul di Harvest Moon mengangon kambing dan sapi. So di sini Xiao Feng bertekad kalau dia akan mencari orang terakhir yaitu Kang Min, istri dari salah satu tetua sekte pengemis yang meninggal di awal film, dan jika tidak mendapatkan jawaban, dia akan tetap mengikuti saran dari Azu untuk mengasingkan diri dari dunia persilatan. 感激你，一起地上，患难生生世世都陪在你身边。 Sementara itu, di sisi lain diperlihatkan 5 orang misterius yang kemarin menghadang Xiao Feng, di mana ternyata kelima orang itu adalah para tetua dan pemimpin perguruan Shaolin. Di sini mereka sangat menyesal karena tindakannya yang menuduh Xiao Feng sebagai orang yang telah membunuh gurunya tanpa menyelidiki kasus tersebut terlebih dahulu, di mana mereka menganggap kalau Xiao Feng memang bukanlah pelakunya. Lalu untuk menebus kesalahan tersebut, mereka berniat untuk membersihkan nama baik Xiao Feng dengan menghapuskan semua tuduhan kepadanya. 我等当将实情告知天下。老衲正有此意。阿弥陀佛。 人人亦是五谷惨死，罪孽深重，吃三毒俱全。 Kembali ke Xiao Feng dan Azu setelah sampai di kediaman Kang Min. Di sini Azu menyamar sebagai Bai Xijing untuk mengelabui Kang Min agar mau diinterogasi. Awalnya rencana mereka berjalan mulus tanpa adanya kecurigaan sedikit pun, sampai akhirnya Kang Min yang mulai menyadari adanya kejanggalan dengan gerak-gerik Bai Xijing yang menanyakan soal identitas si pemimpin. Dia lalu membuat informasi palsu dengan mengatakan kalau si pemimpin tersebut adalah Pangeran Tai Li atau ayahnya Duan Yu. Mendengar hal itu, Azu yang menyamar sebagai Bai Xijing lalu berpamitan dan segera pergi ke wilayah Tai Li untuk menemui ayahnya Duan Yu. 头大哥他就是。您怎么会忘了鼎鼎大名的姓段名郑成，封镇南王的便是？ Di tengah perjalanannya, Xiao Feng yang mampir di warung Pujazim bersama Azu sempat teringat dengan sumpah persaudaraannya dengan Duan Yu, di mana dia kecewa karena selama ini orang yang telah menghabisi orang tua kandungnya hanya karena berita hoaks ternyata adalah ayah dari saudaranya sendiri. Di tengah obrolan tersebut,
Mereka melihat seorang prajurit yang tiba-tiba mengamuk di kawasan tersebut. Entah apa alasannya, namun si prajurit itu menyuruh Xiaofeng dan Azu untuk segera melapor kepada pangerannya yang saat ini berada di dekat sebuah danau terkait rencana anggota 4 Dewa Buaya Selatan yang melakukan penyerangan. Tanpa buang waktu, Xiaofeng dan Azu langsung bergegas ke danau tersebut untuk membantunya melapor kepada pangeran yang dimaksud. 我们会去帮你禀告你主公，跟他说在此歇息吧。 咱们可别被他蒙骗了才好。 Singkat cerita, sesampainya di sana, mereka bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Azi yang sedang mempermainkan penjaga danau. Tidak berselang lama, Pangeran Taili muncul untuk memberi hukuman kepada Azi dengan melemparkannya ke danau. 你快放开我！这到底怎么回事啊？回事啊？ 这小姑娘用的不是何方妖法。 Di sini Xiaofeng belum mengetahui kalau Pangeran Taili yang berada di depannya adalah orang yang mereka cari. Di tengah obrolannya dengan Xiaofeng, Pangeran Taili dipanggil oleh istri keempatnya yang bernama Xingsu yang memberinya sebuah kalung milik Azi. Dan setelah diingat-ingat kembali, ternyata gadis yang barusan beliau cemplungkan ke kolam adalah anaknya yang selama ini hilang. Di mana hal itu diketahui ketika melihat tanda lahir di leher Azi. Sementara itu, Azu yang menyadari memiliki kalung dan tanda lahir yang sama sempat makdek, terkejut setelah mengetahui kalau ternyata Pangeran Taili dan Xingsu juga adalah orang tuanya. Namun di sini Azu memilih untuk tetap merahasiakan hal tersebut karena takut kalau hal itu akan mempengaruhi keputusan Xiaofeng nantinya. Tidak berselang lama, anggota 4 Dewa Buaya Selatan muncul di sana, di mana mereka berniat untuk menghabisi Pangeran Taili. Di sini para pengawal Pangeran Taili terlihat kewalahan menahan serangan dari anggota 4 Dewa Buaya Selatan karena memang kemampuan bela dirinya jauh berada di atas mereka. Sampai akhirnya penjaga danau tiba-tiba melancarkan serangan dadakan kepada Duan Yanqing, si pemimpin. Namun dengan mudah Duan Yanqing dapat melumpuhkan orang tersebut. Melihat situasi yang semakin mendesak, akhirnya Pangeran Taili turun tangan untuk melawan Duan Yanqing. Namun bahkan Pangeran Taili pun bukanlah lawan yang sepadan, di mana dia harus terpental karena tidak mampu menahan serangan dari pemimpin 4 Dewa Buaya Selatan tersebut. Beruntung Xiaofeng dengan gercep membantunya setelah mengetahui kalau orang tersebut adalah Pangeran Taili. Di mana ketika Xiaofeng berkata kalau Pangeran Taili tidak boleh dibunuh, Duan Yanqing dan anggotanya yang tahu reputasi Xiaofeng langsung memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya, Xiaofeng yang mengetahui kalau orang yang barusan dia tolong adalah orang yang selama ini dia cari, mulai menyodorkan pertanyaan terkait kesalahan terbesar dalam hidupnya. Di mana Xiaofeng lalu mengajak Pangeran Taili bertemu tengah malam nanti di jembatan Ampera untuk menjelaskan masalahnya dengan beliau. Sementara itu, Azu yang mengetahui kalau Xiaofeng sudah bisa dipastikan akan membunuh Pangeran Taili mulai khawatir dan berniat mengajak Xiaofeng untuk pergi malam ini juga, mengingat Pangeran Taili ternyata adalah ayah kandungnya. Namun Xiaofeng yang sebelumnya sudah bertekad untuk membalas dendam kepada Pangeran Taili berjanji akan pergi setelah dia menyelesaikan urusannya. Singkat cerita, akhirnya pertemuan antara Xiaofeng dan Pangeran Taili pun tiba, di mana Pangeran Taili yang telah mengakui semua kesalahannya pun, Xiaofeng langsung mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menyerangnya. Namun yang tidak dia sadari adalah ternyata orang yang barusan dia serang adalah Azu yang menyamar sebagai Pangeran Taili.
di mana hal itu dilakukannya untuk menebus kesalahan orang tuanya. Di detik-detik sakaratul maut, Azu sempat memberitahu kalau dia adalah putri dari Pangeran Taili yang selama ini lost kontak dengan memperlihatkan tanda lahir dan kalung yang sama persis dengan milik Azi. 我曾在他们的左肩上划下记号。阿朱。